Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 177 sampai 178. Mendengar kata-kata wanita itu, Ye Guansan tersenyum, dengan cepat berbalik, berjalan ke meja, mengambil menara kecil, dan pergi. Tuan Ta tidak bisa membuangnya, butuh Master Ta untuk mengendalikan adegan besar itu. Melihat Ye Guan pergi, Zhang segera berdiri untuk mengantarnya pergi. Ketika dia diantar ke pintu, Zhang buru-buru berkata, "Hati-hati di tangga, jangan jatuh." "Tuan Zhang, apakah Anda serius?" Tepat ketika Ye Guan terlihat bingung, Tuan Zhang tiba-tiba dengan tenang mengeluarkan sebuah cincin dan memasukkannya ke dalam saku Ye Guan, dan berkata dengan serius, "Kami semua memahami masalah yang Anda sebutkan. Jangan khawatir, kabinet kami akan memperbaikinya. Staf kabinet juga akan merenungkan diri mereka sendiri. Nah, sebagai ucapan terima kasih atas pendapat Anda yang berharga, kami memutuskan untuk memberi penghargaan kepada Anda. Ini adalah hadiah atas pertanyaan Anda." Setelah mengatakan itu, Ye Guan berbalik dan pergi. Kamu melihat Tuan Zhang menghilang di kejauhan, kepalanya masih berdengung. Setelah dia sadar, dia mengeluarkan naring dari sakunya. Ada 5 juta kristal peri di naring, 5 juta. Brengsek, Ye Guan tetap di tempatnya. Saat ini, dia benar-benar bingung. 5 juta kristal peri, bukan kristal emas, tapi kristal peri. Ajukan saja pertanyaan dan beri saya 5 juta kristal peri. Tentu saja dia tidak percaya. Di tempat, Ye Guan terdiam beberapa saat dan berkata, "Tuan Ta, mereka melihat wajahmu, kan?" Xiao Ta dengan cepat berkata, "Ya, hanya perlu memikirkannya, buruk." Setelah Ye Guan merenung dalam waktu yang lama, dia bertanya, "Tuan Ta, mereka sangat ramah terhadap saya sekarang, terutama Tuan Zhang. Mereka tidak hanya ramah dan menghormati saya, tetapi mereka juga sedikit acuh tak acuh. Untukmu, kamu pasti karena wajahmu, bukankah karena wajah ayahku?" Xiao Ta, saat itu, Bibi Li datang dengan cepat. "Tuan Ye, kamu baik-baik saja?" Ye Guan mengingat kembali pikirannya, menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tidak apa-apa." Nani Li menghela nafas lega dan mengangguk, "Selama kamu baik-baik saja, ayo pergi ke Nanyuan. Mari kita temui Nona Ye Guanzi dulu. Mari kita selesaikan masalah Guru Ta secara perlahan di masa depan." Setelah melihat Ye Guan dan Nani Li pergi, semua siswa Akademi Guangxuan yang hadir penuh dengan keraguan. Apa yang Ye Guan bicarakan di kabinet? Akankah kabinet membebaskan Ye Guanzi? Semua orang bingung. Di aula kabinet, Tuan Zhang berdiri dengan hormat di samping Li Banzi. Li Banzi berkata dengan lembut, "Apa pendapat Anda tentang dia?" Tuan Zhang berkata dengan cepat, "Seorang jenius dari surga jarang terlihat dalam sejuta tahun." Tuan Zhang tersenyum pahit, "Saya tidak menyanjung, saya mengatakan yang sebenarnya." Li Banzi berkata dengan lembut, "Sungguh luar biasa." Tuan Zhang mengangguk. "Ya," Li Banzi tiba-tiba berkata, "Kepala halaman Anyu." Suara itu jatuh, dan ada kehampaan. Bayangan muncul di samping. Li Banzi bertanya, "Apakah ada pergerakan di pavilion harta karun abadi?" Su Ying mengangguk. "Mereka memobilisasi prajurit abadi dan prajurit Tao.
serta beberapa penjaga bela diri di alam semesta Guangxuan. Li Banzi menyipitkan matanya dengan cahaya dingin. Awasi. Anyu mengangguk sedikit dan pergi dengan tenang. Nan Yuan. Tidak lama kemudian, Ye Guan dan Nenek Li tiba di Nan Yuan. Di tepi danau, Ye Guanzi bertemu Ye Guanzi. Hari ini, Ye Guanzi mengenakan gaun putih panjang, yang lebih bagus dari salju. Dia sepertinya menganggapnya terlalu polos, jadi dia mengikatkan ikat pinggang ungu di pinggangnya, yang membuatnya anggun. Ada pesona berbeda dalam temperamen intelektualnya. Saat ini, Ye Guanzi sedang menatap Ye Guanzi dengan senyuman di wajahnya. Matanya yang indah sejernih air musim gugur, dan fitur wajahnya yang indah sangat sempurna. Mereka menakjubkan. Ye Guanzi tersenyum tipis. Tuan Ye, sudah lama tidak bertemu. Ye Guan juga tersenyum. Halo, Nona Guanzi. Ye Guanzi memandang Ye Guanzi dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kaisar Pedang. Ye Guanzi mengangguk. Ye Guanzi berkedip. Mereka semua mengatakan bahwa kamu telah mencapai level Kaisar Pedang Agung. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, kamu dapat melakukannya kapan saja kamu mau. Mendengar ini, mata Ye Guanzi tiba-tiba berbinar, luar biasa. Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, maaf, kamu sudah lama terjebak. Ye Guanzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum, tidak masalah, aku hanya melakukan apa yang menurutku benar. Melirik Ye Guanzi, aku menghela nafas dalam hatiku. Gadis ini sangat baik. Ye Guanzi meletakkan buku-buku kuno di tangannya ke samping, dan kemudian melihat sekeliling. Saya telah belajar banyak dari belajar di sini selama periode ini. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, misalnya, sangat sulit untuk berubah. Saya pikir banyak hal yang terlalu sederhana sebelumnya. Tentu saja. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak akan menyerah. Saya menyukai apa yang pernah dikatakan oleh Master Pavilion Xiambao Qin. Meskipun perjalanannya panjang, perjalanannya akan segera berakhir. Dan meskipun tugasnya sulit, itu akan selesai. Ye Guan mengangguk sedikit, saya baru saja pergi ke kabinet. Dan senior di kabinet mengatakan itu dia akan segera dibebaskan. Kamu keluar? Ye Guanzi tersenyum dan berkata, benarkah? Ye Jian mengangguk, sepertinya dia tidak berbohong. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, jangan bicara tentang aku. Ceritakan tentangmu. Ye Guan sedikit penasaran, ada apa denganku? Ye Guanzi berkata sambil tersenyum, tidak mudah bagimu untuk menjadi kaisar pedang begitu cepat. Ye Guanzi mengangguk, itu benar. Ye Guanzi mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. Apa maksudnya? Ye Guan tersenyum, lalu berkata, Nona Guanzi, haruskah kita melanjutkan? Mari kita bicarakan. Pertempuran pertama hari itu, dia dikalahkan sepenuhnya. Kali ini, dia ingin bertarung lagi. Ye Guanzi berkedip. Aku tidak suka berkelahi. Tapi karena kamu ingin berkompetisi, ayo berkompetisi. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, oke. Ye Guanzi melihat sekeliling, lalu berkata, kita harus ganti tempat. Ye Guandao, bisakah kamu keluar? Ye Guanzi berkata sambil tersenyum, cobalah. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke arah luar. Ye Guanzi tersenyum tipis, saya akan berdiskusi dengan Tuan Ye dan kembali. Setelah beberapa saat, auranya tiba-tiba menghilang.
Ye Guanzi memandang Ye Guanzi dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Ye Guanzi mengangguk, "Oke." Segera keduanya datang ke langit berbintang melalui susunan teleportasi. Ini adalah tempat latihan eksklusifku, tidak ada yang bisa mendeteksinya. Jelas, dia tidak ingin pertarungannya dengan Ye Guan dilihat oleh orang lain 2 bulan. Ye Guanzi memandang Ye Guanzi, "Nona Guanzi, aku menghunus pedangku." Ye Guanzi mengangguk, "Oke." Tiba-tiba, ruang di depan Ye Guanzi tiba-tiba terbelah, dan sebuah pedang tiba-tiba datang untuk membunuhnya. Pembunuhan instan dengan satu pedang, terlebih lagi, satu pedang melanggar aturan, dan pedang ini bukanlah pedang udara, melainkan pedang tangisan naga. Menghadapi Ye Guanzi, dia tidak berani menghina. Namun, ketika pedang itu datang belasan inci di depan Ye Guanzi, kekuatan misterius langsung menekan pedang kerinduan. Melihat adegan ini, Ye Guan menyipitkan matanya sedikit dan terkejut. Pada saat ini, Ye Guanzi tiba-tiba menatap Ye Guan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan lembut, "Tekan bum." Tiba-tiba, ruang di sekitar Ye Guan bergetar hebat. Kemudian, kekuatan misterius langsung menyelimuti Ye Guan. Pada saat yang sama, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Kata-kata emas ini seperti berudu, melayang-layang di ruang dan waktu memancarkan kekuatan yang menakutkan dan bergerak menuju Ye Guan untuk menekannya. Pada saat ini, Ye Guan merasa ada ratusan gunung yang menekannya, dan seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak, terlebih lagi, kekuatannya semakin kuat. Ye Guan mengepalkan tangannya dengan keras, ledakan. Kekuatan pedang yang menakutkan keluar dari tubuhnya, dan pada saat ini, tangan kanan Ye Guanzi tiba-tiba menekan lagi. Ledakan. Kekuatan pedang yang dilepaskan oleh Ye Guan langsung hancur. Tetapi pada saat ini, ruang di sekitar Ye Guanzi tiba-tiba terbelah, dan beberapa pedang terbang dipotong secara langsung. Kecepatannya sangat cepat sehingga hanya cahaya pedang yang bisa dilihat dengan telanjang mata. Lihat ontologi. Ye Guanzi tercengang. Saat ini, Ye Guan tidak bisa lagi mengumpulkan pedang terbang, tetapi ada pedang terbang yang keluar dari ruang di sekitarnya. Hanya ada satu penjelasan, pedang terbang ini telah lama disembunyikan di dalam rahasia. Tanpa banyak berpikir, Ye Guanzi mengusap jari-jarinya. Ledakan, pedang terbang itu langsung terpental, tapi pada saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba menusuk dengan pedang. Klik, ketika pedang itu keluar, ruang di depannya terbelah. Pada saat ruang itu terbelah, ruang di depan Ye Guanzi tiba-tiba terbelah, dan kemudian, sebuah pedang keluar lagi. Pembunuhan instan dengan satu pedang. Namun, menghadapi pedang yang menakutkan ini, Ye Guanzi tiba-tiba menjepit jari-jarinya. Penjepit ini benar-benar menjepit pedang Ye Guanzi. Ledakan, ruang di sekitar Ye Guanzi bergetar hebat, lalu terbelah. Pada saat ini, ruang di belakang Ye Guanzi tiba-tiba terbuka, dan sebuah pedang terbang keluar. Pedang ini adalah jurus pembunuhan yang sesungguhnya. Ekspresi Ye Guanzi tenang. Dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya seperti hantu, dan pedangnya langsung menembus udara. Melihat pemandangan ini, Ye Guan menyipitkan matanya dan tiba-tiba berbalik. Saat dia berbalik, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis, karena kekuatan misterius yang menakutkan sekali lagi menyelimuti dirinya.
kekuatan misterius di ruang sekitarnya. Tanda emas muncul lagi. Penindasan lagi, tapi saat kekuatan itu muncul, Ye Guan tiba-tiba meninju. Kekuatan yang menghancurkan dunia, ledakan. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan meledak di depan Ye Guan. Kekuatan yang kuat itu langsung menghancurkan ruang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Ye Guanzi langsung terlempar ke belakang puluhan kaki jauhnya oleh kekuatan menakutkan ini berlalu. Ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, dan kekuatannya sangat menakutkan. Selama retret yang kejam, Ye Guanzi memiliki ekspresi terkejut di matanya. Dan ketika dia berhenti, sebuah pedang tiba-tiba menghampirinya. Ye Guanzi tiba-tiba menunjuk ke depan, dan cahaya keemasan melonjak ke ujung jarinya. Ledakan, sepotong cahaya keemasan tiba-tiba meledak, dan pedang Ye Guanzi tiba-tiba membeku di tempatnya. Pada saat ini, beberapa pedang terbang tiba-tiba terbang keluar dari ruang sekitarnya dan menebas Ye Guanzi. Ye Guanzi tiba-tiba mundur 10 kaki, dan selusin pedang itu menebas ke udara. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Tertawa, sinar cahaya pedang menembus lapangan. Ye Guanzi tiba-tiba membuka telapak tangannya dan dengan lembut mengangkatnya ke depan. Ledakan, dalam sekejap, ruang 100 kaki di depannya terangkat olehnya. Ledakan, Ye Guan dan pedangnya langsung terlempar ke belakang 100 kaki jauhnya oleh kekuatan yang menakutkan ini. Begitu dia berhenti, kata-kata emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di ruang di sekitarnya. Dan kemudian, gelombang tekanan yang mengerikan menyapu dirinya tempat. Saat Ye Guan hendak mengambil tindakan, Ye Guanzi tiba-tiba mengacungkan jarinya dan berkata, "Dunia ini sangat jujur. Ayolah." Tiba-tiba, kekuatan misterius menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak dari langit dan bumi. Semua kekuatan ini dituangkan ke dalam kata-kata emas itu. Dalam sekejap, kekuatan menakutkan di sekitar Ye Guan meningkat tajam. Ledakan, pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba merasa seperti ada ribuan gunung yang menekannya. Saat ini, dia merasa seluruh tubuhnya akan meledak. Ye Guan mengepalkan tangannya, dia ingin menghunus pedang, tapi dia tidak bisa menghunusnya sama sekali. Kecuali jika Anda mengambil langkah itu dan mencapai Kaisar Pedang Agung. Pada saat ini, sebuah suara misterius tiba-tiba muncul di benaknya. Dia membangun wilayahnya dengan kata-kata, "Mengapa kamu tidak menciptakan wilayahmu dengan pedang?" Itu suara wanita. Ye Guan tercengang. Suara itu berkata lagi, "Sebuah domain yang dibentuk oleh pedang bisa dipatahkan." Ye Guan menggelengkan kepalanya. Tidak. Ye Guan tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya. Klik, kekuatan mengerikan keluar dari tinjunya. Kekuatan yang menghancurkan dunia. Klik, kekuatan yang kuat secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Tetapi saat berikutnya, Ye Guan sekali lagi menggunakan kekuatan yang menghancurkan dunia 3 kali berturut-turut. Bum bum bum. Dalam sekejap, ruang di sekitar Ye Guan tiba-tiba meledak dan hancur. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempatnya dan muncul di depan Ye Guanzi. Ye Guanzi sedikit menyipitkan matanya dan mundur selangkah. Tapi saat ini, Ye Guan menembakkan 10 pedang dalam sekejap. Klik, domain sastra Ye Guanzi langsung terpojok. Melihat adegan ini, Ye Guanzi dan suara misterius terdengar pada saat yang sama, "Ambil Aranjar."
Suara misterius itu berseru, keajaiban yang menakjubkan, pendekar pedang yang terlahir. Xiaota tertawa terbahak-bahak, saya mengajar dengan baik, saya luar biasa sekali, haha. Arancar kecil, Ye Guanzi memandang Ye Guanzi, matanya berkedip karena terkejut dan terkejut. Di sampingnya, Ye Guan menarik napas dalam-dalam. Faktanya, dia tiba-tiba berpikir, dia sangat cepat. Mengapa tidak memusatkan kekuatannya di satu tempat? Jadi dia ingin mencobanya, tapi dia tidak menyangka kekuatan tes ini akan begitu menakutkan. Pusatkan kekuatanmu di satu tempat untuk menyerang Arancar. Ye Guanzi menghampiri Ye Guan. Dia tersenyum dan berkata, apakah ada orang lain yang baru saja mengajarimu trik itu? Ye Guan menggelengkan kepalanya, itu hanya iseng, jadi aku ingin mencobanya. Guanzi segera memujinya, berkata, Tuan Ye, Anda benar-benar jenius. Ye Guansan tersenyum, menyentuh kepalanya sedikit malu, dan kemudian berkata dengan serius, tidak, Anda benar-benar kuat, bidang sastra Anda benar-benar menakutkan. Dia tidak berbohong ketika mengatakan ini, wilayah sastra Ye Guanzi benar-benar menakutkan. Meskipun dia ditekan, dia bahkan lebih bersemangat. Inilah pria yang sangat kuat, sangat keren untuk bertarung dengannya. Ye Guan perlahan menutup matanya dan berkata dalam hatinya, Tuan Ta, menurutku. Dia berhenti bicara. Xiaota sedikit penasaran, apa yang kamu pikirkan? Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, aku ingin pamer. Xiaota, Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Generasi muda ini bisa bertarung terlalu sedikit. Aku ingin ditekan dan dipukul. Aku ingin dipukul. Aku sangat ingin dikalahkan. Xiaota terdiam. Itu mengingatkanku pada seseorang. Xiao Yaozi yang tak terkalahkan. Xiaota menghela nafas dalam hatinya. Hati ilmu pedang si kecil ini sangat mirip dengan penggarap pedang Xiao Yao. Tidak heran dia mampu menarik perhatian roh pedang Xiao Yaozi sejak awal. Ye Guanzi tiba-tiba berkata, Tuan Ye, Anda benar-benar mengejutkan saya, menjadi dewa pedang dan dewa seni bela diri sungguh luar biasa. Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, Nona Guanzi, Anda mungkin tidak menggunakan kekuatan penuh Anda barusan, kan? Ye Guanzi berkedip, lalu mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, tidak berkata apa-apa. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Gadis ini benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Ye Guanzi terkekeh dan berkata, kamu dan aku adalah teman. Jadi aku tidak bisa memiliki niat membunuh terhadapmu. Karena aku tidak memiliki niat membunuh, tentu saja aku tidak dapat menggunakan kekuatan penuhku. Sama seperti kamu memperlakukanku, Don, bukankah kamu juga tidak punya niat membunuh? Ye Guanzi mengangguk. Ya. Ye Guanzi berkata dengan serius, Tuan Ye, kekuatanmu saat ini memang luar biasa, tetapi kamu juga memiliki kekurangan. Ye Guan berkata dengan cepat, tolong beri aku ada saran, nak. Ye Guanzi tersenyum sedikit dan mengulurkan tangannya. Menunjuk satu jari. Pertama, kamu bisa melanggar aturan, tapi di atas aturan adalah domain, dan jelas sangat sulit bagimu untuk melanggar domain sekarang. Jika Anda menemukan domain yang kuat, Anda akan menjadi sangat pasif. Ye Guan mengangguk, saya merasakannya. Ye Guanzi melanjutkan, kedua, wilayah Anda rendah, ini adalah kelemahan terbesar Anda, sama seperti sekarang,
Selama aku menghabiskan waktu bersamamu, setengah jam kemudian kamu energi yang dalam akan habis dan kita tidak bisa bertarung lagi. Ye Guan mengangguk. Ya, Ye Guanzi berkata lagi. Ketiga, kamu tidak cukup cepat. Ye Guan tercengang. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut? Ye Guanzi mengangguk. Kamu adalah orang pertama yang mengatakan bahwa aku tidak cukup cepat. Ye Guanzi tersenyum sedikit. Jika kamu 2 kali lebih cepat, domainku tidak akan mampu menghentikanmu. 2 kali lebih cepat, Ye Guan tersenyum pahit. Kecepatannya saat ini sudah sangat menakutkan. Jika dia ingin menggandakan kecepatannya, dia bahkan menganggapnya keterlaluan. Ye Guanzi tiba-tiba berkata, levelmu sekarang terlalu rendah, dan tubuh fisikmu tidak terlalu kuat. Sangat sulit untuk menjadi 2 kali lebih cepat dalam keadaan normal. Namun, kamu dapat menggunakan keterampilan tubuh. Jika kamu menggunakan keterampilan identitas, kamu kecepatan pasti akan terjadi. Bisakah perubahan kualitatif lainnya terjadi? Ye Guan tertegun. Keterampilan Senfa. Ye Guanzi mengangguk. Iya. Ye Guanzi berkata dengan serius, kecepatanmu saat ini sudah lebih cepat daripada yang dapat ditanggung oleh kondisi dan tubuhmu saat ini. Batasi. Jadi jika Anda ingin meningkatkan kecepatan Anda, hanya ada 2 cara. Yang pertama adalah meningkatkan wilayah Anda, meningkatkan tubuh fisik Anda, dan kemudian meningkatkan kecepatan Anda. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia memikirkannya. Dia berpikir, dan kemudian berkata, kecepatanmu saat ini adalah kecepatan fisikmu, dan menggunakan keterampilan sihir tubuh setara dengan kecepatan sihir. Setelah mengatakan itu, Ye Guanzi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Istilah fisika ini masih dari galaksi Pavilion Master Kin. Saya terkejut saat pertama kali mendengarnya. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan, saya pasti akan pergi ke Bima Sakti untuk melihatnya sesuatu seperti itu. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan tawa. Jelas sekali, dia telah membaca banyak buku tentang Bima Sakti. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Lalu berkata, saya telah memikirkan tentang keterampilan sihir yang Anda sebutkan. Tetapi saya tidak memiliki keterampilan seni bela diri di bidang ini. Ye Guanzi segera berkata, ya, ragu-ragu. Lalu berkata, ini, apakah mahal bagimu untuk menjualnya? Ye Guanzi memutar matanya ke arah Ye Guan. Jika kamu berbicara tentang uang, aku tidak ingin berbicara denganmu. Jika tidak ada gunanya, aku juga sedikit malu. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan ke arah Ye Guan, lalu membuka telapak tangannya, dan sebuah gulungan hitam muncul di tangannya. Ye Guan sedikit penasaran, apa ini? Ye Guanzi berkata, Jing Lei adalah yang terbaik di antara gerakan sederhana di akademi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, saya melihat Lu Tian menggunakannya hari itu. Dia adalah manusia takdir, dan akademi pasti akan memberinya yang terbaik. Ye Guanzi bertanya, apakah peringkat sederhana adalah level tertinggi di akademi? Ye Guanzi tersenyum dan berkata, tentu saja tidak, Guanzi. Berkata sambil tersenyum, tentu saja tidak. Ye Guanzi berkata dengan serius, karena dia tidak bisa berlatih di level yang lebih tinggi. Bahkan lebih bingung lagi, kenapa?
Ye Guanzi berkata sambil tersenyum, sepertinya, kamu tidak tahu banyak tentang sistem alam ini. Ye Guan mengangguk dengan cepat. Aku benar-benar tidak tahu banyak tentang itu. Ye Guanzi berkata, tahukah kamu alam apa yang ada di atas Dengfeng? Ye Guan menggelengkan kepalanya. Alamnya sangat rendah. Jadi saya tidak terlalu memperhatikan alam itu. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, biar saya jelaskan kepada Anda, di atas Dengfeng, ada level tertinggi. Faktanya, Dengfeng dan level tertinggi bisa menjadi negara bagian yang sama, yaitu level tertinggi Dengfeng. Apa level tertinggi dari Dengfeng? Dengfeng. Itu saja. Semua alam sebelumnya telah mencapai batasnya masing-masing, dan jika bisa mencapainya, langkah selanjutnya adalah mencapai alam tertinggi tingkat tertinggi. Kamu harus mencapai tingkat tertinggi. Mengalami kesengsaraan surgawi. Ye Guan mengerutkan kening, kesengsaraan surgawi. Ye Guanzi mengangguk, ya ini ditetapkan oleh Master Pavilion Qin saat itu melangkah maju Anda harus melewatinya. Bencana surgawi dijatuhkan oleh Dao surgawi sendiri. Ini adalah titik balik. Hanya ketika Anda mengambil satu langkah lebih jauh dan mencapai tingkat tertinggi Anda dapat dianggap sebagai seorang kultivator sejati. Orang seperti itu bisa disebut elit di alam semesta Guanxuan. Penggarap. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, kata elit juga dibawakan oleh Master Pavilion Qin. Ye Guan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan bertanya dalam hatinya, Tuan Ta, Pavilion Qin dari Pavilion Harta Karun Abadi. Apakah Tuhan orang baik atau orang jahat? Xiao Ta berkata dengan cepat, orang baik, orang yang sangat baik. Meskipun Pavilion Xiambao agak buruk, dia benar-benar orang baik. Dia tidak berani main-main tentang ini. Kalau tidak, kamu harus menderita. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menatap Ye Guanzi. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, jika kamu ingin mencapai tingkat tertinggi, kamu harus selamat dari kesengsaraan surgawi. Jika kamu selamat dari kesengsaraan surgawi, kamu dapat menerima hadiah dari surga dan mengendalikan kekuatan kesengsaraan surgawi. Dan orang-orang kuat semacam ini yang telah menguasai kekuatan kesengsaraan surgawi sangatlah kuat. Mereka dapat dengan mudah menghancurkan kota besar dengan lambaian tangan mereka dan tubuh juga dapat mencapai tubuh tempering kesengsaraan surgawi dan memperoleh manfaat besar. Peningkatan. Dia berhenti dan kemudian berkata, hanya mereka yang telah menguasai kekuatan bencana surgawi yang memenuhi syarat untuk berlatih seni bela diri dan seni bela diri di atas tingkat sederhana. Karena mereka yang berada di atas tingkat sederhana keterampilan dan kekuatan bela diri sangat menakutkan. Dan hanya mereka yang mampu melampaui bencana surgawi yang dapat menguasainya. Dapat dikatakan bahwa dunia di bawah alam sama dengan dunia. Ye Xuan tiba-tiba bertanya, Nona Guanzi, Anda berada di alam apa? Ye Guanzi tersenyum dan berkata, ke alam. Ye Guan merenung. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, lagi pula, saya bukan Zijing biasa. Karena saya telah menguasai Zijing domain dan memiliki domain saya sendiri. Jika saya tidak menguasai domain saya sendiri, saya tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang melawan Anda. Pedangmu agak cepat tidak normal. Ye Guan bertanya, bagaimana kamu bisa menguasai domain? Ye Guanzi berkata, kamu harus mencapai level tertinggi untuk menguasai domain, karena itu memiliki dampak besar pada fisik dan mental. Kekuatan, persyaratan,
Level Anda saat ini terlalu rendah. Bahkan jika Anda menguasai domain pedang, Anda tidak dapat menggunakannya. Karena konsumsi domain pedang bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung sekarang. Terutama jika Anda harus menerobos dunia dan bentuk sebuah domain milikmu sendiri. Dapat dikatakan bahwa, dengan kondisimu saat ini, bahkan jika kamu menggunakan ranah tersebut, kamu hanya dapat bertahan selama beberapa napas. Ye Guan sedikit mengangguk. Aku mengerti. Ye Guanzi tersenyum dan berkata, arahnya yang pertama adalah mempraktikkan metode petir ini dengan baik, sehingga kecepatan Anda sendiri bisa mencapai ketinggian yang baru. Jika Anda berhasil mempraktikkan metode petir ini, Anda dapat membunuh siapapun dalam sekejap selama karena kamu belum menguasai dunianya. Kedua, latihlah Yidian Arancar. Ye Guan sedikit mengernyit. Yidian Arancar? Ye Guanzi mengangguk dan berkata dengan serius, ya, selama kamu menguasai Yidian Arancar, maka kamu tidak akan memilikinya lagi untuk dikendalikan oleh kekuatan kuat dari domain tersebut. Pada saat itu, dia melambaikan tangan kanannya. Kamu tidak terkalahkan di dunia ini, dan kamu akan terbunuh di bawah. Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, ini adalah Arancar berbasis poin. Saya hanya punya keinginan, tetapi saya tidak punya ide lain tentang cara berlatih secara ekstrim. Nona Guanzi, apakah Anda punya saran bagus? Saya akan mendengarkan Anda. Senyuman menyentuh muncul di wajah Ye Guanzi, dan dia berkata sambil tersenyum, untuk benar-benar mencapai titik terobosan, Anda harus menguasai metode khusus, yaitu kekritisan. Dan saat ini ada 2 orang di akademi yang mengetahui hal ini. Metode, yang satu adalah atase militer yang hebat. Orang ini sangat kuat dan memiliki pencapaian seni bela diri yang sangat mendalam. Tetapi dia adalah guru dari orang yang ditakdirkan dan pasti tidak akan mengajarimu. Ye Guan bertanya dengan cepat, di mana orang lain? Ye Guanzi berkata sambil tersenyum, di Akademi Buddha, tidak ada biksu kepala. Dia sekarang satu-satunya di akademi di antara semua direktur. Dia adalah sosok dari puluhan juta tahun yang lalu. Namun, dia sering tetap di pelipisnya dan pada dasarnya tidak mempedulikannya. Apapun yang ada di akademi. Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, apakah dia akan mengajariku? Ye Guanzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak yakin. Tapi kamu bisa mencobanya, Ye Guanzi. Mengangguk. Oke, Ye Guanzi mengangguk. Terima kasih banyak, Nona Guanzi. Ye Guanzi berkata bersama, tersenyum, sama-sama. Ye Guanzi berkata sambil tersenyum, aku akan datang menemuimu lain kali. Ye Guanzi mengangguk, oke, dengan pedangnya, berbalik dan menghilang menjadi seberkas cahaya pedang di ujung langit. Setelah Ye Guan pergi, Nani Li muncul di samping Ye Guanzi. Dia menunduk dan berbisik, jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu sekarang, apa yang akan terjadi? Ye Guanzi tersenyum tipis. Jika itu hanya pertandingan sparring, aku akan bertarung. Tapi jika ini pertarungan hidup dan mati, aku tidak bisa mengalahkannya. Nenek Li mengerutkan kening. Mengapa? Ye Guanzi berkata dengan lembut. Jika pedang tidak memiliki niat membunuh, bagaimana dia bisa menjadi kuat dalam pertarungan? Bertarung denganku, pedang itu tidak memiliki niat membunuh, dan kekuatannya sangat lemah. Terutama ketika dia menggunakan seni bela diri itu, dia takut menyakitiku.
jadi dia benar-benar menarik sedikit kekuatannya pada saat kritis. Dia gemetar kepalanya dan tersenyum. Ayo berkompetisi. Seperti bermain rumah-rumahan, Nenek Li tiba-tiba berkata dengan lembut, dia pemuda yang sangat baik. Ye Guanzi mengangguk. Ya, Ye Guanzi tiba-tiba bertanya, Bu, apakah ada pergerakan di pihak takdir? Nenek Li mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, ya, dan pergerakannya cukup besar. Sejauh yang saya tahu, selama periode ini, ada pergerakan. Banyak pergerakan. Wu Zong mengajak Lu Tian berkeliling setiap hari. Jelas sekali, mereka berusaha memenangkan hati keluarga dan sekte bangsawan itu. Seperti yang Anda tahu, dia memiliki status khusus, dan keluarga serta sekte bangsawan itu pasti tidak akan menolaknya. Ye Guanzi berkata dengan lembut, pada hari kompetisi, saya ingin pergi ke Gunung Qingqiu. Nani Li bertanya dengan heran, mengapa? Ye Guanzi berkata dengan tenang, jika seseorang berani melawan arus dan memaksakan ketidakadilan pada Tuan Ye, saya akan kehilangan nyawa saya. Kita juga harus membangunkan kakak senior Qingqiu, tidak? Pengasuh Li berkata dengan cepat, Nak, Nona Qingqiu pernah meninggalkan pesan bahwa tidak ada yang bisa mengganggunya kecuali manusia Master Pedang. Setelah Master Pedang menghilang, dia tidak lagi peduli dengan akademi. Begitu dia marah, konsekuensinya akan menjadi bencana. Selain itu, ada pria kuat misterius yang menjaganya kamu. Dan kamu juga tahu itu. Orang-orang misterius dan berkuasa itu bahkan tidak bisa memesannya. Kamu, Ye Guanzi menggelengkan kepalanya. Aku tahu itu, Nenek Li bingung dan berkata dengan cemas. Lalu kenapa kamu masih punya ide seperti itu? Ye Guanzi menoleh dan melihat ke bawah, dan berkata dengan lembut, sungguh tidak adil bagi akademi untuk memperlakukan dia seperti ini lagi dan lagi. Tidak ada alasan seperti itu di dunia. Bersambung.